Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini, tanggal 25 Januari 2023, hari Rabu. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAU USD pada hari ini, tanggal 25 Januari 2023, hari Rabu. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Semua hal detail mengenai apa yang saya analisakan kemarin dan kenapa harga bisa seperti ini, itu sudah saya share di video sebelum ini ya, tentang market review XAU USD kemarin tanggal 24 Januari 2023. Jadi sekarang itu lebih kepada analisa daripada XAU USD pada hari ini. Jadi untuk sekarang bullish flag di sini karena dia sudah valid dan kita bisa delete juga untuk bullish flagnya. Dan ini akan saya analisakan kemana arah selanjutnya daripada XAU USD sekarang. Ya, ini akan semua akan saya delete. Sekali lagi saya mau bilang selamat bagi teman-teman yang bisa ambil buy kemarin di angka 19.20. Running profitnya sangat luar biasa besar. Dan sekarang kalau dilihat pada hari ini, berita mengenai USD kita tidak ada berita secara gamblang mengenai USD. Tapi dari segi yang lain ya, dari segi yang lain, untuk berita pada hari ini kita berita tentang USD lebih ke minyak sih, tapi untuk dari market USD nya sendiri kita nggak ada ya. Dari segi market USD kita nggak ada karena hari ini kita beritanya yang tadi sudah lewat adalah berita mengenai data inflasi di New Zealand, Aussie, dan nanti malam ada data suku bunga dari Bank Kanada. Apakah Bank Kanada akan mempengaruhi pergerakan gold? Well, kalau saya boleh kasih saran, kayaknya sih enggak, kayaknya ya. Tapi kalau dilihat pada pergerakannya mungkin bisa jadi bisa ya. Dan sekarang kalau dilihat pada time frame H4 sekarang ya, kalau dilihat sekarang pada time frame H4 itu teman-teman yang ingin ambil posisi buy sekarang, kayaknya sekarang kita ada trendline baru deh kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Dan menurut saya nih kalau dari penglihatan saya sih kayaknya di sini kita ada trendline baru. Coba ya sebentar ya, kita gambar bersama apakah kita ada trendline baru di sini. Well, ternyata benar. Kita ada trendline baru di H4 ya. Trendline baru di H4 dan termasuk juga trendline baru di H1 ya. Teman-teman bisa lihat juga di sini trendline-nya sangat bagus ya. Di sini kena 1, 2, 3, 4, sudah 4 kali kena trendline. Nah, di sini ada trendline yang baru sih sebenarnya ya. Ada trendline baru di H1, di H4 juga kelihatan sebenarnya. Jadi otomatis kita akan masih open posisi buy untuk saat ini. Dan sekarang di mana kita bisa open posisi buy pada hari ini? Mengingat pada hari ini kita nggak ada berita tentang market USD itu sendiri. Kalau dilihat dari market dari time frame H4, dari time frame H4 kita untuk menentukan zona demand itu sebenarnya tidak kelihatan, dan untuk zona demand H1 kita masih bisa menggunakan zona demand yang di sini. Ya, yang kemarin itu kena sekali kemudian mental, dan kita masih bisa menggunakan zona area demand ini untuk ambil posisi buy. Tetapi permasalahannya sekarang adalah kita ada satu area trendline. Ya. Trendline-nya ini intact karena terjadi di H4 ya. Trendline H4 justru lebih kelihatan ya. Nah, di sini trendline H4 kalau boleh saya gambar lebih detail itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi dia kena semuanya kalau boleh saya gambar seperti ini. Nah, kalau boleh saya gambar seperti ini semuanya kena ya. Dimulai dari apa, ini kena turun, kemudian ini kena, intinya semua kena. Karena oleh semua kena seperti itu, dan sekarang permasalahannya adalah jika harga itu turun
ya, turun mengejar demand yang masih ada di sini. Ya, di sini demandnya itu ada di harga 19.20 ya. Ingatkan baik-baik, di sini demandnya ada di harga 19.20. Oke, 19.20. Jika harga sampai 19.20 dengan kondisi harga itu nanti misalnya sampai beberapa jam kemudian harga masih begini-begini aja, dan pada saat misalnya pada saat market sesi Eropa ataupun pada saat sesi Amerika itu open, harga kemudian turun mengejar demand H1 di sini ya, demand di harga 19.20. Jika harga turun mengejar ini dan pada saat dia naiknya itu tidak balik lagi ke atas seperti ini ya. Jika harga itu tidak seperti ini ya, tidak seperti kejadian sebelumnya pada saat tanggal 23 Januari kemarin dan tanggal 24 kemarin, jika pergerakan turunnya ini tidak seperti ini ya, turun habis itu mental naik lagi. Jika tidak seperti itu, maka kemungkinan XAUUSD akan bergerak turun. Dan area ini kemungkinan bisa ditembus oleh market. Dan oleh karena itu kemungkinan dia akan mengejar trendline yang ada di bawahnya. Seperti itu. Kecuali jika harga itu nanti turun mengejar demand di sini ya, turun mengejar demand dan kemudian harga dibalikin lagi naik. Nah, ketika balik naik ini kita bisa open posisi buy dengan target sampai di 19.50. Ya. Jadi sekarang kalau dilihat, harap berhati-hati untuk ambil posisi buy karena ada trend line di sini ya, trend line minor. Jadi kalau dilihat di sini sudah ada berbagai macam trend line ya. Ada 1 2 3 trend line di sini. Jadi otomatis kalau boleh saya kasih tahu bahwa trend line di sini harap berhati-hati ya, harap berhati-hati terhadap trend line di sini. Terutama ini trend line minornya ini masih bagus ya, trend line minornya. Trend line minornya masih bagus semua. Jadi ya saya rasa untuk yang ingin ambil posisi buy masih bisa, untuk ambil posisi buy masih bisa selama asalkan dia harga daripada XAUUSD itu tidaklah berjalan di bawah area trendline yang baru saya gambar ini. Ini sih trendline minor ya. Jadi oleh karena itu walaupun trendline ini di break, kita masih bisa open posisi buy yang ada di angka 1900. Jadi otomatis ketika 1920 ini pecah, maka otomatis harga akan mengejar ke area 1900 lagi. Entah itu ke 1910 dulu baru ke 1900. Dengan target kita sekarang agak sedikit menipis ya, menipis di angka 1965 di sini. Menipis ya, harga sudah pelan-pelan bergerak naik, tapi kalau dilihat pergerakan naiknya itu agak sedikit sudah mulai capek ya. Kayaknya sih sudah mulai capek karena kalau dilihat dari H4 dan juga dari daily, pergerakan naiknya itu saya rasa sudah mulai pelan. Dan kalau kita ukur secara Fibonacci extension, harga juga sempat berhenti di area 1272 nya ya. Sekarang ini harga sedang berhenti di angka 1272. Jadi pas banget harga itu sedang bisa dibilang capek untuk naik ya, capek itu naik. Jadi otomatis jika kita ada melihat daily close di atas Fibonacci extension 1272 yang dimana itu merupakan Fibonacci di angka 1937 ya, kalau bisa di 1938 deh, 1938 ya angka genapnya. Jika kita bisa berhasil melihat ada angka close di atas 1938, kita bisa mengekspektasikan bahwa harga akan bisa bergerak naik, lanjut naik sampai ke Fibonacci extension 1618 yaitu di angka 1948 di sini. Ya. Ini saya pakai Fibonacci extension untuk mengukur sampai mana saat ini XAUUSD bisa bergerak naik, karena menurut saya kok ini naiknya nggak begitu kuat. Kenapa gitu kan, nggak langsung seperti periode-periode sebelumnya. Dan juga pada saat di tanggal 19 Januari di sini kita ada bullish pressure yang sangat besar, tapi kok malah harga tidak bisa naik. Ternyata harga itu tertahan oleh angka Fibonacci itu sendiri
yang ada di angka 1937 saat ini. Jadi misalnya kita hari ini, per hari ini, hari Rabu ini, kita bisa melihat candle close di atas 1938 aja daily. Kita bisa mengekspektasikan harga bisa naik sampai ke 1948 untuk besok. Ya. Tapi jika harga malah tetap bermain di angka 1937, 36, 35, well, kemungkinan harga akan bergerak turun sedikit sebelum akhirnya dia bisa naik lagi. Itu target untuk di Fibonacci extension 1618 ya. Bisa sampai di 1948. Jadi untuk sekarang area resistance sekarang kalau boleh saya gambar itu sebenarnya tidak terlalu kelihatan untuk resistannya ya. Karena kalau kita lihat ke kiri juga di sini kita area resistance become support pun tidak begitu kelihatan. Kita ada area support become resistance itu di angka 1940 ya. Di sini di angka 1940 ini saya gambar 1940 ya. Ini pas di angka 1940 lagi dikit aja. Itu merupakan area resisten daripada XAUUSD untuk saat ini. Untuk dari segi time frame H4. Jadi untuk yang ingin ambil posisi buy ketika break 1940 ya silahkan ya. Silahkan yang ingin bergerak ambil posisi buy ketika ada candle close seperti ini. Tapi target teman-teman saat ini agak susah ya, karena area kuning ini ya, area kuning besar ini merupakan area besar daripada zona supply ya, yang dimana kemungkinan bisa aja terjadi, ini zona daily ya, zona daily supply, yang dimana itu bisa aja terjadi pembalikan arah, yang dimana harga itu ketika baru saja menyentuh area 1950 harga bisa dibanting turun seperti itu. Takutnya seperti itu. Jadi yang ingin buy ketika break 1940 TP-nya nggak usah terlalu jauh untuk saat ini, yang tidak seperti kemarin-kemarin, tidak seperti hari Selasa dan di hari Senin. Itu kita bisa TP yang lumayan cukup jauh, apalagi di hari Selasa kemarin dari 1920 sampai ke 1930 itu sudah, bahkan sampai di 1937 sekarang itu sudah sangat bagus TP-nya. Jadi yang ingin ambil posisi buy ketika di 1940 seperti ini, harap berhati-hati di area kuning ini ya. Jadi ketika teman-teman sudah mencapai profit di angka 1945 harganya, bisa set BEP atau enggak bisa close tengah. Karena saya agak sedikit khawatir di area kuning ini. Bisa saja seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika harga itu masuk ke area ini, harga kemungkinan bisa dibanting turun walaupun pada hari ini kita tidak ada berita secara USD. Ya, hati-hati aja. Dan lebih baik kalau saya pribadi, karena kita sudah mendekati area resisten saat ini, saya lebih prefer untuk ambil posisi buy di bawah. Ya, walaupun di area ini kemungkinan dia bisa bergerak turun, tapi setidaknya kita bisa memanfaatkan area ini ya. Misalnya harga ini turun. Ya, turun sampai ke sini dia ngebreak trendline. Ini kemungkinan akan saya buy di sini, tapi dengan target pendek aja, mungkin sampai di 1930, mungkin atau sampai di 1925 seperti itu. Dikit aja nggak apa-apa. Di sini bisa saya ngebuy sedikit, kemudian nanti jika dia malah turun sampai bawah seperti ini, di sini akan saya ngebuy cukup panjang dengan target sampai di 1920. Jadi selama harga itu masih di atas 1900 saya akan masih ngebuy di XAUUSD. Tapi untuk saat ini saya lebih prefer untuk menunggu buy di bawah daripada saya ngebuy ketika break 1940. Bukannya saya nggak berani sih, saya lebih ke worry aja, lebih khawatir di area kuning ini. Karena kalau mengingat di sebelah kirinya ya, ini kan area tinggi ya kan, area tinggi yang dimana ini terjadi karena dampak daripada perang kemarin kayaknya ya, akibat daripada invasi militer Rusia ke Ukraina kemarin ya kan, dan kemudian karena itu terlalu tinggi ya, harga gold itu terlalu tinggi, akhirnya para spekulan membanting harga gold tersebut. Dan para retail berusaha untuk membuat harga gold itu lebih naik lagi, dan ternyata dibanting lagi sekali oleh para spekulan dan para investor yang besar.
karena sebenarnya mereka tidak ingin harga gold itu terlalu tinggi untuk saat ini, karena ya jika harga emas itu terlalu tinggi berarti ada sesuatu yang tidak beres di dunia ini ya, entah itu dari segi perekonomian, entah itu dari segi politik dan apapun itu. Memang sih sekarang untuk saat ini isunya hanyalah mengenai dampak resesi, dampak daripada inflasi yang sudah turun, yang dimana itu merupakan kebalikannya daripada USD ya kan. USD-nya turun otomatis goldnya naik, tetapi untuk saat ini karena berita mengenai USD juga sedang tidak begitu bagus, otomatis gold dipaksa memang untuk bisa bergerak naik ya, karena lawannya kan USD. Otomatis ya kita akan melihat pergerakan XAUSD yang perlahan-lahan tapi pasti untuk bergerak naik. Tapi saya worry sih kayaknya akan bisa turun lagi ketika sudah mencapai area kuning. Sepertinya ya, ini hanya prediksi aja. Oke, jadi yang ingin buy untuk di gold pada hari ini saya lebih prefer untuk tunggu di bawah daripada break 1940. Tapi jika teman-teman yang ingin nekat di buy 1940 silahkan. Yang penting teman-teman profitnya jangan terlalu jauh, nggak usah sampai ke 1965 di sini, setidaknya sampai di 1950 juga sudah selesai ya, sudah boleh keluar. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD besok. Bye bye.